Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Otomasi, kembali lagi sama aku Elhida Fauzia Rianuha dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2022 dengan NIM 025. Nah, pertama kita buka browser, terus kita buka web EasyEda melalui link https://easyeda.com. Nah, terus selanjutnya jangan lupa buat sign in untuk bikin akun. Nah, di sini bisa dilihat pojok kanan atas aku udah login ya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di layar. Terus EasyEda itu ada dua versi, ada software dan juga online. Nah, di project ini aku pakai yang versi online-nya dan bisa diklik desain online. Terus kita pilih STD atau Standard Edition. Nah, selanjutnya untuk membuat project baru, klik New Project, lalu kita bisa pilih New STD Project. Selanjutnya, kalian bisa ketik nama project. Nah, di sini aku ngasih namanya itu project saya seperti ini. Nah, kalian juga bisa nambahin deskripsi mengenai project yang kalian buat sendiri. Nah, di sini aku nambahin deskripsi singkatnya yaitu PCB untuk project blinking LED. Untuk project sederhana blinking LED ini, kita membutuhkan 3 jenis komponen, yaitu ada LED, resistor, dan power supply DC connector. Nah, di bagian kiri ini kita bisa pilih menu Common Library. Lalu kita bisa menambahkan komponennya dengan mengklik komponen, lalu bisa diarahkan kursornya ke kanvas. Yang pertama, LED yang aku pilih ini ukuran 3 mm warna merah, hijau, dan biru. Setelah itu kita bisa rotate atau putar komponennya dengan mengklik komponen lalu tekan tombol spasi di keyboard sampai arahnya tepat. Selanjutnya aku menambahkan komponen resistor 1k ohm di masing-masing LED. Setelah itu bisa diputar juga komponennya sesuai dengan arahnya. Jika semua komponen sudah ada, lalu kita bisa menambahkan komponen ground dan yang terakhir komponen DC konektor. Nah, selanjutnya kita akan memulai wiring proses. Nah, di sini kalian bisa di bagian kanan lalu klik wiring tools. Nah, kita pilih yang kiri atas, lalu kita mulai sambungkan komponennya. Nah, semua bagian itu disambung-sambungin dan jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalnya wiringnya udah selesai, kita bisa cek ketersediaan komponen kita dengan klik icon B di pojok kanan atas ini untuk menampilkan schematic of BOM atau Billing of Materials. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa bagian resistornya ini ternyata nggak ada nih guys. Maka kita bisa klik yang assign LCSC part ini. Terus kita bisa search part yang kita mau pakai. Nah, kalau misalkan part yang kalian pengen ini udah ketemu, kalian bisa langsung aja buat klik assign. Nah, kalau udah diklik assign, nanti bagian resistornya udah ada. Nah, kalian bisa langsung close aja dan juga jangan lupa buat di save ya. Nah, kalau misalkan kalian udah nge-save projectnya, nih kalian bisa klik icon di atas ini untuk menampilkan PCB design modelnya. Dan kalau misalkan ada warning muncul kayak gini, kalian bisa langsung aja buat klik no. Nah, setelah itu kita harus menentukan ukuran PCB kita dan kita juga bisa milih nih modelnya di sini dan aku milih yang round rectangular dengan panjangnya 40 terus tingginya 20. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa langsung aja buat klik apply. Selanjutnya, kalian bisa langsung aja buat taruh komponen kalian ke dalam kotak dan juga jangan lupa buat ditata ya. Nah, kalau misalkan kalian sudah tata dengan rapi, tahap selanjutnya adalah wiring. Di sini aku akan naruh di top layer, lalu di PCB tools kita bisa pilih wiring dan kalian bisa sambungin semuanya sampai selesai. Nah, tahap selanjutnya kalau misalkan wiringnya sudah selesai, kita bisa langsung lanjut di bagian pinggir ini kita beri lubang buat si PCB-nya ini. Kalau misalnya pinggirnya udah dikasih 4 lubang, nah aku mau nambahin tulisan di PCB aku. Nah, kalian juga bisa nambahin tulisan di sini bebas dan di sini aku nulis PCB by L dan tulisannya itu bisa diatur di mana aja. Dan aku menaruhnya itu di bagian top silk layer supaya nampak. Oke, gimana sobat otomasi? Sudah melewati tahap yang panjang seperti ini? Jangan lupa
lupa buat di save ya, ini hasil PCB-nya, supaya kalian bisa melihat tampilan desain 2D dan juga desain 3D-nya. Dan ini dia hasil dari PCB yang udah aku buat tadi. Nah, gimana Sobat Otomasi penjelasan dari aku? Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti ya buat kalian. Dan semoga kalian bisa ngikutin tutorial dari yang udah aku buat. Dan see you, bye-bye!